Dewa Suci Pedang Surgawi tersanjung. Hukum Patriark mendorong kekuatan yang mengerikan, dan mengundang Patriark untuk mengambil kendali. Qin Yichen terkekeh. Tidak ada yang terkendali, bukan? Holy Lord telah mendengar bahwa Tanah Suci telah mengeluarkan pemberitahuan tentang mengumpulkan talenta dari suku kita. Dewa Suci Pedang Surgawi terhuyung-huyung berulang kali. Ajaran Patriark. Surga Suci telah ditransmisikan ke Tanah Suci di mana-mana. Qin Yichen mengangguk dan berkata sambil terkekeh. Tidak apa-apa hari ini. Jadi bawa Patriark ini untuk melihat murid-muridmu. Pada titik ini, sudut mulut Dewa Pedang Surgawi berkedut. Meskipun Patriark Yaxing adalah hal yang hebat untuk Tanah Suci Pedang Surgawinya, tetapi di mata Patriark, Putra Suci atau Kuasi Kudus dari Pedang Suci Putra Tanah Suci, saya khawatir semua tidak bisa disebut Gotu. Bahkan Dewa Pedang Surgawi masih sedikit khawatir. Setelah melihat kekuatan murid Tanah Suci mereka, akankah Patriark marah karena ketidaksetujuan? Namun, untuk kata-kata Qin Yichen, Dewa Suci Pedang Surgawi benar-benar takut untuk tidak patuh. Dan bahkan jika dia menjangkau dan memimpin jalan, Patriark yang menghadiahi wajahnya adalah berkah dari Tanah Suci Pedang Surgawi saya. Tolong. Saat berbicara, jangan lupa mengedipkan mata untuk Penatua, yang akan mengambil langkah maju untuk mengumpulkan para murid. Dan ngomong-ngomong beritahu anak-anak kecil itu, 1 juta jangan menimbulkan masalah. Sementara itu, Tanah Suci Pedang Surgawi, di dalam Istana Bela Diri. Sedikit murid berkumpul bersama, dengan Putra Suci Pedang Surgawi sebagai pusatnya, yang sedang dibahas dalam hiruk-pikuk. Pernahkah kamu mendengar bahwa kali ini, Patriark secara pribadi memerintahkan untuk merekrut talenta kita? Pavilion Pedang siap merekrut berbagai disiplin ilmu. Selama kamu bisa menonjol dari keramaian, kamu bisa masuk ke Pavilion Pedang. Namun, Pavilion Pedang selalu berjuang untuk kesempurnaan. Bahkan jika Patriark memimpin kebangkitan rakyat kita kali ini, saya khawatir di antara banyak pilihan surga, sulit bagi kita untuk menonjol. Segera, seseorang menghela nafas. Kakak Ling, kami tidak ingin mempermalukan Tanah Suci kecuali kamu kali ini. Kakak senior Ling adalah Putra Suci Pedang Surgawi. Pada saat ini, hatinya penuh dengan harapan, dan apa yang tiba-tiba dia pikirkan, memandang ke arah seorang pemuda di sekitarnya. Mari kita bicara tentang aku dulu. Hati pedang, bagaimana dengan kendo yang kamu kejar, dan berapa lama lagi dibutuhkan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi? Pemuda itu terlihat seperti dia bahkan sedikit lebih muda dari Qin Yichen. Pejabatnya biasa-biasa saja. Hanya di dalam mata itu tampaknya terdapat pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja ketegasan mata itu masih cukup linglung. Bahkan setelah mengetahuinya, dia tercengang. Masih banyak kemacetan yang sulit untuk dipecahkan. Putra Suci Pedang Surgawi menghela nafas. Sulit untuk membuat kendo Anda sendiri sebagai kenaikan surgawi. Dalam beberapa hari, saya akan membawa Anda ke guru dan memintanya untuk membantu Anda. Jika bisa, mari kita masuk ke retret Skyward Summit bersama-sama. Mata Chen Jian bersyukur, tapi suaranya sedikit bergetar. Terima kasih banyak kakak senior. Tidak tahu berapa lama pemilihan Pavilion Pedang akan dimulai. Efisiensi Seng Tianfu selalu sangat cepat. Saya pikir waktu yang tersisa bagi kami diperkirakan hanya beberapa bulan, hingga setengah tahun. Setengah tahun, hati Chen Jian cemberut. Selama setengah tahun, kendo yang dia kejar sulit untuk dimulai. Apalagi sedikit pencapaiannya. Apalagi orang Tanah Suci lainnya tidak mau bekerja keras. Saudara senior Ling melihat di matanya dan diam-diam menghela nafas. Saudara muda Chen ini, itu adalah Tanah Suci mereka, dan seorang penatua. Ketika mereka berenang, anak-anak yang mereka jemput telah mengembara sejak kecil. Ketika mereka menyembah Tanah Suci, mereka mengganti nama mereka menjadi Jianxin. Artinya pedang ke hati. Dengan kerja keras dan bakat bawaan Chen Jianxin, mereka semua melihat sekte yang sama di mata mereka. Namun, tidak peduli seberapa muda atau sembrono mereka, yang pertama ingin keluar dari kendo mereka sendiri. Betapa sulitnya menciptakan kendo Anda sendiri. Orang lain mungkin tidak sepenuhnya menyadarinya. Tetapi hati Chen Jian luar biasa, tetapi berkembang dengan lambat. Namun, untuk dedikasi mengejar kendo, semua sekte yang sama tak tertahankan, tetapi sering didorong. Tapi Chen Jianxin sendiri sedikit terguncang. Dia pernah berkata dengan marah, saya menabrak tembok selatan hanya untuk merobohkannya. Tapi setelah beberapa tahun, tembok selatan masih berdiri di depannya, tapi sepertinya dia berdarah. Semoga generasi saya antusias. Semua orang bisa bertanya pada Dao, Patriark Abadi. Saya juga ingin berkontribusi pada ras manusia. Saya juga ingin memegang pedang tajam dan melindungi suku saya 10.000 mil. Chen Jianxin diam-diam mengepalkan tinjunya, tapi tersenyum pahit. Bagaimana tangisannya tentang Xiao Xiu bisa sampai ke telinga Patriark seperti 9 hari di atas. Tetapi pada saat ini, ketika saya melihat siluet bergegas, Chen Jianxin dan yang lainnya melihat situasinya, dan memberi hormat, Penatua. Tera melihat dengan cemas, melirik ke aula besar, dan mencoba menenangkan suaranya. Anak-anak kecil, dengarkan, kebaikanmu ada di sini. Putra Suci berkata, Marsial Paman,
Apakah Anda berbicara tentang keputusan Patriark untuk merekrut talenta? Saya telah memberitahu mereka beritanya. Penatua menarik napas dalam-dalam, dan suaranya penuh hormat. Bocah kecil, dengarkan, Tuan Patriark. Baru saja Anda di sini. Patriark akan segera datang. Kalian beri aku persiapan yang bagus. Bisakah kalian melompati gerbang naga? Itu tergantung pada kemampuan Anda. Betapa hebatnya ini. Tidak perlu dikatakan orang tua. Begitu kata ini keluar, Chen Jianxin dan yang lainnya hampir persis sama dengan tanggapan Dewa Suci Pedang Surgawi, bahkan lebih mengejutkan. Klan, Patriark ada di sini. Marsial Paman, apakah kamu bercanda? Bagaimana Patriark datang ke tanah kecil kami, tanah suci? Mengapa lelaki tua itu harus menggodamu? Aku akan menemui Holy Lord nanti dan memberiku penampilan yang bagus. Kata-kata mengejutkan Chen Jianxin tidak koheren dan tidak berdaya. Di mata mereka, Patriark, itu karakter legendaris. Itu adalah ketinggian yang mereka kagumi. Untuk sementara, suasana di dalam Martial Palace sangat heboh. Seorang gadis muda seusia dengan Qin Yichen mengepalkan tinjunya, berjuang untuk menekan ketegangan, dan terus menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Harus tampil dengan performa terbaik. Pada saat ini, Qin Yichen sudah berjalan di luar istana bela diri, dan tertawa. Ya Tuhan, Anda baru saja membuat beberapa omong kosong, dan Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Dewa Suci Pedang Surgawi mendengar ini untuk sementara gemetar ketakutan. Patriark Mingjian. Itu bukan omong kosong, tapi aku menunggu kata-kataku. Qin Yichen tersenyum dan melambai. Tentu saja, dia tahu bahwa yang pertama tidak harus dimiliki, karena mereka tidak tahu akan datang. Ini juga salah satu tujuan perjalanannya sepanjang jalan. Dengarkan pendapat rekan-rekannya yang tinggal di dunia berbeda tentang dia dan Seng Tianfu. Setelah beberapa saat, Qin Yichen datang ke istana bela diri di Tanah Suci Pedang Surgawi dan memandangi Chen Jianxin yang gugup di tengah kerumunan. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi membangkitkan senyum. Di masa depan Lord of the Sword Pavilion, kami akhirnya bertemu dalam kehidupan ini. Dan ketika lampu pompa Qin Yichen melihat sekeliling, di dalam istana bela diri, sedikit suara murid terdengar tinggi. Lihat Patriark. Terburu-buru, jalur siluet muda, semua menyapu, akan membungkuk. Tetapi kekuatan gelombang Qin Yichen adalah untuk menyatukan semua orang. Saya harus mengatakan bahwa Qin Yichen memang yang termuda dan paling duniawi dari para patriark dari segala usia.